Halo Sobat YouTube, selamat datang di Teca Hobby Channel. Hari ini aku mau bahas mobil yang aku pakai di event Standard Max Pro atau SMP di Geraha Tamiya. Event itu bekerja sama dengan Baterai Chameleon dan Rexco. Sebelum aku mulai bahas video tentang settingan mobil ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah dislike, yang udah memberikan komentar di video-video yang aku buat. Aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Tuhan Yesus Kristus, karena kalau bukan tanpamu Tuhan, aku tahu aku nggak akan pernah bisa dan nggak bakal pernah bisa. Makasih Tuhan Yesus buat segalanya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk tim Tekno yang udah banyak memberikan tempat buat latihan dan juga udah memberikan banyak masukan. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak untuk Om Afri yang kemarin udah banyak ngebantu soal baterai dan dipinjemin roller juga kemarin. Sama dia juga yang ngingetin beberapa kali di race untuk fokus. Jadi kemarin tuh sempet pengen mobilnya aku push supaya larinya lebih kencang, tapi dia mengingatkan beberapa kali supaya yang penting konsisten gitu, maksudnya jadi supaya aku tuh nggak nyoba yang aneh-aneh. Dan dia juga ingetin beberapa kali ketika ada beberapa temen racer yang ajak aku ngobrol, dia bilang, ayo fokus dulu, fokus setting dulu, dicek dulu mobilnya, dikencengin, diapain, dicek dulu. Nah, aku tahu tujuannya supaya sebenarnya fokus ke race-nya gitu, walaupun ngobrolnya nanti belakangan gitu. Jadi dia sempet negor aku, bahkan dia sampai negor orang yang ngajak ngobrol aku juga gitu. Jadi dia bilang, ayo fokus setting dulu, fokus setting dulu. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai bahas videonya aja. Oke, pertama-tama yang aku mau bahas mulai dari sisi depannya dulu ya teman-teman ya. Jadi di sisi depan ini kalau teman-teman lihat, ini aku pakai settingan kerucut. Di sini aku pakai stick FRP di sini. Nah, di bawahnya juga aku pakai stick FRP. Nah, di sini ada spacer kecil ya, teman-teman ya. Di sini aku selipin. Di sini juga ada. Nah, di sini aku pakai damper ini, kalau aku nggak salah ini sebutnya mungkin galon tapi yang sedang ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku pakai roller 12-13, jadi 12-nya di atas, 13-nya di bawah. Ini juga sama. Nah, tadinya aku pakai settingannya sama nih, 12 13 emas-emas. Cuman di pertengahan babak mungkin karena terlalu banyak dipakai teman-temannya, karena ini juga sebenarnya roller bekas sebelumnya. Nah, itu ketika di screw itu diameternya udah mulai nggak masuk regulasi. Jadi diminta untuk diganti. Nah, biasanya tuh kalau resiko roller diganti itu biasanya ngubah settingan di tengah, apalagi itu udah di tengah-tengah race. Jadi nah aku ini dikasih pinjem sama Om Afri 12-13 warna hitam. Nah, jadi sempat coba beberapa kali ngejas dan akhirnya baru bisa dapat. Dan kalau teman-teman lihat di sini itu aku settingannya rollernya ini, kalau ini tiang, ini aku begini nih. Nah, jadi depannya begini, ini juga begini. Jadi bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, entah kenapa settingan ini malah masuk gitu. Padahal sebenarnya kalau mau masuk, karena kemarin tuh abis jumput dia langsung diajak belok ke kiri ya kalau aku nggak salah ya. Harusnya rollernya tuh malah mestinya ditekuk ke miring ke luar ya. Jadi itu biar dia nyender harusnya ya. Cuman aku nggak tahu kenapa kemarin aku udah coba, dia malah kontang, malah dapetnya begini. Nah, itu bingung juga tuh. Jadi dia ditekuk ke dalam sama sebenarnya sedikit keluar ya, buat sebenarnya buat ada sudut sedikit sebenarnya, walaupun sebenarnya kemarin nggak ada IC sih. Cuman yang bikin masuk malah dia faktor ininya ke dalam begini gitu.
Nah itu sebenarnya aku juga rada bingung kenapa jadi masuk. Ya mungkin aku kepikirnya kenapa bisa masuk karena dia kan kalau ditekuk ke dalam ini mungkin lebih kecil ya. Jadi ketika dia loncat itu dia langsung nyelem. Mungkin itu ya, mungkin itu. Cuman koreksi kalau aku salah, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk ban yang aku pakai itu depannya super hard, belakang itu aku pakai silver. Nah, kalau ditanya kenapa pakai ban ini, aku nggak punya jawaban yang pasti juga sih karena sebenarnya 5 jalur tuh biasanya rata-rata tuh depan tuh marun, belakang tuh bahkan kadang-kadang juga marun. Jadi bahkan mungkin settingan kemarin tuh mungkin racer-racer lain banyak kan marun gitu. Cuman mungkin ya kemarin karena udah cocok di super hard sama ban silver ya udah aku pakai ini. Sempet kepikir kemarin mau coba pakai ban marun, cuman balik lagi dari Om Afri ingetin ya udah deh ini kan settingannya sebenarnya udah dapet kenapa mesti dicoba-coba lagi gitu. Cuman kadang-kadang akunya yang pengen kadang-kadang eksperimen ABC ABC lah gitu lah. Oke, untuk bearing ini aku pakai bearing AO620, jadi depan belakang semuanya AO620. Nah, damper tengah yang aku pakai ini kalau teman-teman lihat ini damper yang AR nih. Nah, pakai gini dan aku pakai ball cap. Jadi semua aku lindungi pakai ball cap. Nah, untuk di penguncian dampernya mungkin biar aku pindahin bodinya jadi aku pakai poin 3 titik poin sorry di sini dan di sini. Jadi sebenarnya pengunciannya lebih ke arah ke sini sih. Oke. Nah, kita akan bahas di bagian belakangnya. Oke, mungkin aku kasih lihatnya seperti ini. Jadi aku pakai akar 3 karbon, lalu di sini untuk underguardnya ini aku pakai yang Super X, lalu ini aku pakai brake pad, lalu di sini aku pakai moon plate. Nah ini yang aku pakai ini long tail. Jadi yang dimaksud dengan long tail tuh sebenarnya lubangnya mundur satu ya teman-teman ya. Nah kenapa nggak pilih short tail? Jadi sebenarnya kalau pilih short tail tuh pasti mobilnya larinya lebih kencang ya karena ini kan posisinya maju ya teman-teman ya. Nah cuman kalau short tail tuh kadang-kadang loncatannya tuh lebih liar. Jadi kenapa kemarin settingannya aku pakai long tail yang ini. Sama untuk damper, posisi damper aku taruh di sebelah ujung yang di sini. Awalnya sebenarnya di sini. Kenapa aku taruh di sini? Kalau taruh di sini misalkan pakai damper yang bukan slim, itu takutnya nggak masuk ke dimension checker ya teman-teman ya. Karena ini kan udah panjang nih. Nah, takutnya kalau di sini tuh nggak masuk. Tapi kalau taruh di sini kan setidaknya dia masih ada ruang lah ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang bulat, yang AR ataupun galon nih masih bisa. Nah, untuk roller belakang itu aku pakai plastik ring. Yang ini plastik ring, yang di bawah juga pakai plastik ring. Nah, yang di sini juga pakai plastik ring, yang di bawah itu aku pakai ringless. Nah, kenapa pakai ringless? Karena kemarin aku pertimbangannya setelah jumput itu kan beloknya ke kiri, teman-teman. Jadi, ketika mobilnya turun dari jumput, langsung belok. Nah, aku ngarepin roller ini lebih nahan nih. Karena kalau pakai dua-duanya plastik ring, itu takutnya licin. Takutnya mobilnya malah makin kenceng dan dia kelontang. Jadi, harapan aku dengan pakai ini, dia tuh lebih ngerem dikit. Karena posisi rollernya letaknya ada di bawah. Jadi ketika dia belok, setidaknya tuh habis jumput nggak kelontang lah sebenarnya. Jadi harapannya sebenarnya di sana teman-teman. Makanya di bawah ini aku kasih yang ringless ini. Oke. Nah untuk tiang, tiang ini aku belakang pakai tiang AO. Nah untuk yang di depan ini aku nggak pakai tiang AO. Ini aku pakai tiang cap screw yang warna hitam yang L, cuman yang panjang. Nah, untuk buat sudutnya gimana ya itu dibengkokin sebenarnya pakai tangan sih teman-teman sih. Jadi dibengkokin pakai tangan. Nah, pilihannya juga mungkin teman-teman bisa pakai tiang AO. Cuman kelemahan tiang AO itu cepet bengkok. Makanya kenapa di sini aku lebih milih pakai tiang cap yang hitam yang panjang ya teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak cepet bengkok. Oke. Nah, kita akan bahas di bagian
gear dan mesin yang dipakai ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu di babak awal aku sempat dapat sekitar 5 kupon. Nah, 5 kupon itu sebenarnya mesin yang aku pakai waktu itu light dash. Gearnya tetap gear 3:5 ataupun kuning biru ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman, aku adjust dulu layarnya. Sorry. Nah, cuman light dashnya tuh di pertengahan jalan aku ngerasain tuh berasnya udah putus. Jadi sebenarnya aku udah coba gilir dengan mesin light dash yang lain. Jadi setidaknya ketika race tuh teman-teman usahain punya mesin lebih dari satu. Jadi punya backup nih. Cuman sayangnya light dash yang kedua ataupun ketiga itu sebenarnya kurang cocok lah buat di SFM aku, karena light dash yang buat SFM itu kemarin aku buat kalau nggak salah cuman satu dan dua lagi tuh sebenarnya buat mesin belakang. Jadi karena kemarin aku juga bawa VS, cuman VS-nya kemarin kebetulan nggak cocok. Jadi kemarin tuh sempat kelontang VS-nya. Jadi aku kemarin coba paksain mesin belakang, aku coba buat mesin depan, cuman larinya masih kurang. Akhirnya aku coba gambling di mesin Tortun. Dan ini nggak nyangka banget, malah mesin Tortun ini yang ngebawa sampai bisa jadi menang teman-teman. Jadi di babak atas, dari babak 2 ke atas itu aku udah pakai mesin Tortun karena light dash-nya tuh udah putus. Jadi aku cuma pakai Tortun sampai babak final teman-teman. Nah, oke, aku lanjut. Mungkin settingan yang terakhir yang aku bisa share mungkin di proper shaft-nya ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini proper shaft-nya ini aku nggak bisa geser. Ini sama sekali aku nggak bisa bergeser. Jadi yang aku kerjakan adalah proper shaft ini aku bikin padat. Jadi dia jarak mainnya itu nggak longgar. Kenapa dipilih nggak longgar? Karena biar dia torsinya tuh ada terus menerus gitu. Jadi nggak ada jeda. Biasa kalau propernya longgar dia akan kayak apa sih? Loncatnya sebenarnya lebih landai. Cuman powernya rada kurang. Makanya ini aku buat lebih apa ya, lebih keras. Jadi dia nggak sampai di gini tuh nggak main, bener-bener nggak main sama sekali. Jadi dia langsung torsi, langsung apa jalan gitu. Nah sama aku ngerasa kalau propernya dibuat gini itu lebih jarang dol, karena ini aku pakai settingan ini proper dipadatin ini aku udah pakai dari event kemarin di T-Mac juga beberapa kali, sampai kemarin di event Geraha Tamiya, dan ini proper sampai sekarang bersyukur banget belum jebol sih gitu. Harapannya sih jangan sampai jebol ya. Nah oke, aku rasa ini udah semua yang aku bahas. Oh sorry, sampai kelupaan. Pelek yang aku pakai ini pelek Fin. Sebenarnya nggak ada yang istimewa dari pelek ini, cuman karena emang aku demen pelek Fin aja sih. Sebenarnya teman-teman bisa pakai disc juga. Kalau untuk vice box sebenarnya belakangan lebih lebar. Nah, cuman aku demen Fin atau disc karena dia leher ininya pendek nih. Jadi sebenarnya aku lebih ngejar ke arah torsi sama speednya. Nah, oke. Body yang aku pakai kemarin ini body Copper Fang. Kenapa Copper Fang? Jawabannya karena waktu itu beli masih murah banget. Kalau aku nggak salah waktu itu aku beli cuma 40.000 deh. Nah, kenapa nggak pakai Mac Frame ataupun pakai Strata Vector? Jawabannya karena mahal. Itu aja sih. Oke teman-teman, aku rasa semuanya udah aku bahas. Kalau memang dari pembahasan aku ada yang kurang, silakan ditulis di komen, atau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komen. Makasih banget udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oi, masa siap lari? Yang siap. Engine on. Engine on. Engine on. Ready. And go. Kita lihat ada 4 mobil masih. 4 mobil. 2 lompat. Oji juga lompat.